Tuhan, jawab ya Tuhan, jawab ya, ya, ya. Oh giranglah, Yesus ada cinta pada saya. Oh giranglah. Singing namanya Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Selamat baik. Untuk selamanya Tuhan Yesus baik. Tuhan selamanya sampai selama-lamanya, sampai selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Apa lagi? Lagu satu lagi kan? Belum. Harapan hanya dekat aku. Hanya dekat. Sama dekat sana. 1, 2, 3. Sabar. Hanya gitu. Hanya dekat saja aku tenang daripada keselamatanku. Hanya Dia gunung batu, hanya Dia kota bentengku. Aku tidak akan goyah selama-lamanya. Dekat Allah saja aku tenang daripada nyala keselamatanku. Hanya Dia gunung batu, hanya Dia kota bentengku. Aku tidak akan goyah selama-lamanya. Aku tidak akan goyah selama-lamanya. Selamat malam, Somlaki. Selamat malam, Ajek. Selamat malam, Bu Ajek. Malam. Ketemu Arigatou punya ibadah. Iya, Mama Ika. Mari kita mulai ibadah kita malam hari ini. Mari kita mulai. Ketong satu dalam doa, Om Leo, Mama Lani dan Kakak Jen. Walaupun Kak Prilly belum masuk, ketong mulai saja. Ya. Mari ketong berdoa untuk ketong memulai ibadah ketong di malam ini. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan terima kasih sebab Tuhan sungguh baik bagi kami. Sebab malam ini kami sudah dipersatukan kami kembali dalam ibadah malam. Kami percaya Tuhan bahwa di mana 1-2 orang berhimpun menyebut nama Tuhan, di situ Tuhan ada bagi kami semua. Amin. Berkati ibadah kami Tuhan dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya kiranya mau jadi dalam nama Bapa, Anak dan perantaraan doa Allah yang kudus. Amin. 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 Itu kita nyanyi satu lagu lagi, Joy. Ya, lagi. Ini adalah kesempatan hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan apa yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku
sudah jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Malam ini sudah ya, Joy. Ketong akan membaca firman Tuhan yang terambil dalam kitab Perjanjian Baru. Matius 24 ayat 45 sampai dengan 51. Matius 24 ayat 45 sampai dengan 51. Ya, sebelum pembacaan firman Tuhan ketong malam ini, nanti Ido yang akan membawakan ketong dalam doa, kemudian Eki yang akan membaca firman Tuhan. Ya, sebelum ketong membaca firman Tuhan, mari ketong berdoa. Ya Tuhan, ya Bapa, ada ungkapan syukur lagi kami panjatkan kepadamu atas kasih setiamu, atas penyertaanmu bagi kami semua, karena bukan hanya kekuatan kami saja kami ada sampai saat ini, tetapi itu semua karena Tuhan. Tuhan, di saat ini kami akan membaca sedikit dari berita firman-Mu. Kiranya Tuhan mau curahkan Roh Kudus bagi setiap kami. Biarlah apa yang kami baca dan kami dengar, kami dapat mengerti Tuhan. Bukan saja hanya kami dapat mengerti, tetapi kami juga dapat melakukannya dalam kehidupan kami hari lepas hari. Berfirman-Nya ya Tuhan, karena kami semua telah siap. Lalu dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Matius 24 ayat 45 sampai ayat yang 51 di bawah perikop perumpamaan tentang hamba yang setia dan hamba yang jahat. Siapakah hamba yang setia dan bijaksana yang diangkat oleh tuannya atas orang-orangnya untuk memberikan mereka makanan pada waktunya? Berbahagialah hamba yang didapati tuannya melakukan tugasnya itu ketika tuannya itu datang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya tuannya itu akan mengangkat dia menjadi pengawas segala miliknya. Akan tetapi apabila hamba itu jahat dan berkata di dalam hatinya, Tuanku tidak datang-datang, lalu ia mulai memukul hamba-hamba lain dan makan minum bersama pemabuk-pemabuk. Maka Tuhan hamba itu akan datang pada hari yang tidak disangkakannya dan pada saat yang tidak diketahuinya, dan akan membunuh dia dan membuat dia senasib dengan orang-orang munafik. Di sanalah akan terdapat ratapan dan kertakan gigi. Ya. Selamat malam semuanya, salam. Halo. Suaranya mana salam sampai itu. Halo. Shalom. Ya. Halo. Malam ini kita membaca firman Tuhan yang terambil dari Matius 24 ayat 45 sampai 51. Judulnya tentang perumpamaan tentang hamba yang setia dan hamba yang jahat. Di sini Yesus mengajarkan tentang perumpamaan hamba. Ada dua hamba, hamba yang setia dan hamba yang jahat, itu yang tidak setia. Hamba yang setia dalam firman ini mengatakan bahwa dia setia dengan tanggung jawab yang diberikan oleh tuannya. Ketika Tuhan pergi, dia kembali lagi, dia mendapatkan hambanya setia melakukan hal yang diperintahkan tuannya, dan dia menjalankan itu dengan baik, sehingga tuannya memberikan dia penghargaan. Di sini penghargaan itu berupa dia diberikan tugas menjadi pengawas segala miliknya.
Tetapi hamba yang jahat ini dia tidak setia dengan tuannya. Ketika diberikan tanggung jawab, ketika tuannya pergi dan kembali lagi dia mendapat tuan yang jahat ini, dia tidak melaksanakan tanggung jawabnya dengan baik. Dia mabuk-mabukan dengan hamba-hamba lain, bahkan dia membunuh. Sehingga tuannya itu datang langsung membunuh dia karena dia tidak menjalankan tanggung jawabnya dengan baik. Sekarang lewat firman ini, Yesus mengajarkan untuk ketong semua. Ketong ini adalah orang percaya itu sebagai hamba. Ketong diberikan pilihan. Ketong menjadi hamba yang baik atau hamba yang jahat. Lewat ketong baca firman ini pasti ketong semua ingin menjadi hamba yang baik. Ketong ingin menjadi hamba yang jahat. Bagaimana caranya menjadi hamba yang baik? Yaitu ketong harus taat dan setia kepada Tuhan. Segala tanggung jawab yang Tuhan kasih, mungkin sebagai anak-anak, sebagai orang tua yang saat ini Tuhan berikan tanggung jawab, ketong harus jalankan itu dengan sebaik mungkin. Memang tanggung jawab yang Tuhan kasih itu terkadang tidak mudah. Kadang ketong marah, ketong bersungut-sungut dengan pekerjaan yang Tuhan kasih mungkin terlalu berat. Kadang ketong mau yang ringan-ringan saja, ketong sih mau yang berat-berat. Tetapi ketong sih tahu bahwa ketika Tuhan memberikan tanggung jawab itu pekerjaan yang luar biasa yang Tuhan kasih, tanggung jawab yang luar biasa. Sebab tanggung jawab itu merupakan pekerjaan yang Tuhan kasih itu sama-sama ketong bekerja untuk Tuhan. Memuliakan Tuhan lewat pekerjaan yang ketong kasih. Ketika ketong bekerja dengan sungguh-sungguh setia kepada Tuhan dan tetap mengandalkan Tuhan, rajin berdoa, itu ketong akan diberkati. Amin. Ketong akan diberkati. Dan itu kita alami sendiri dalam kehidupan rumah tangga. Yang mudah menjalani hidup ini sungguh berat. Tapi ketika ketong berjalan mengandalkan Tuhan, ketong selalu diberkati. Tetap mengandalkan Tuhan. Memang berat pekerjaan yang ketong. Apalagi anak-anak dengan mereka punya pekerjaan kuliah, pendidikan di rumah. Ketong juga sebagai orang tua dengan pekerjaan ketong masing-masing. Ketong harus, pertama itu ketong bersyukur. Bersyukur buat Tuhan atas semua pekerjaan yang Tuhan kasih. Entah itu di kantor, di rumah, di kampus, di sekolah, di mana saja. Ketong harus bersyukur dengan pekerjaan yang Tuhan kasih per ketong. Ketong tetap setia. Kan saat ini juga ketong ada ketong hidup saat ini menanti kedatangan Tuhan Yesus untuk kedua kali. Ketong sih tahu kapan. Tetapi ketika Tuhan percayakan tanggung jawab dan saat ini ketong hanya bekerja untuk Tuhan, memuliakan Tuhan dengan semua pekerjaan yang Tuhan kasih. Sehingga ketika Tuhan datang untuk kedua kali, ketong bisa mempertanggungjawabkan yang ketong lakukan setiap hari ini. Tuhan tidak minta kata mana sih punya kekayaan, Tuhan sih minta. Tuhan sih datang membuat Tuhan ini kita punya kekayaan, kita sudah lakukan. Tidak. Tuhan tidak bilang kata ini ketong pun pekerjaan, harta, ketong pun titel, tidak. Yang Tuhan mau, Tuhan lihat ketong punya hati yang berkenan untuk Tuhan. Sungguh-sungguh untuk Tuhan lewat pekerjaan yang Tuhan kasih per ketong semua. Mungkin itu saja yang ingin kita sampaikan lewat firman ini. Mungkin ada yang lain yang ingin menambahkan tentang hamba yang setia dan hamba yang jahat lewat perumpamaan Tuhan Yesus di Matius 24 ayat 45 sampai 51. Om Leo bisa tambahkan atau Mama Lani, Kakak Jen, atau yang lainnya Bapak Doni juga. Mungkin kita persilakan. Bapak Doni dulu, Bapak Doni. Iya, terima kasih. Shalom semua. Shalom. Iya, bagus sekali pembacaan firman yang terambil dari Matius 24. Ini memberikan gambaran bagi kita bahwa kita manusia ini ada yang punya pemikiran positif dan ada juga yang pemikiran di luar itu. Dan kita ini tidak bisa mengandalkan kekuatan kita sendiri. Ada sih, kita kadang-kadang rasa ego, kita juga kadang-kadang marah dan lain-lain untuk melakukan sesuatu yang memang kita anggap itu baik
tapi kadangkala juga ada yang menjengkelkan bagi kita. Nah, kenapa? Karena kita harus sadari bahwa memang kita bukan malaikat atau kita bukan sama persis dengan Tuhan, tapi kita manusia kedagingan. Roh yang ada pada kita itu beda roh yang ada pada kita harus memberikan yang terbaik buat Tuhan. Kadangkala sih ada juga roh yang lain yang memang kadangkala kita kita melakukan hal yang di luar kehendak Tuhan. Nah, itu yang menjadi seringkali kita merasa ragu gitu atau kita kurang percaya. Tapi lewat pembacaan ini bagus sekali untuk kita semua saling merenung kembali kira-kira apa yang telah kita buat selama 1 minggu ini, selama 1 hari ini sampai saat ini. Apakah memang kita menjadi hamba yang setia atau menjadi hamba yang tidak setia. Itu masing-masing bisa merenungkan, baik selaku orang tua maupun anak-anak. Saya kira itu saja Om Leo. Ada mungkin yang mau tambahkan Om Leo atau Tante Lani dan lainnya. Kakak Jen silakan. Koko silakan. Ayo kuda putih dulu, ayo. Silakan Tante Lani. Ya. Ya, dari Beta, ya apa yang Mama Ike dan Bapak Doni katakan itu sungguh luar biasa. Amin. Dan sudah terbaik buat Ketong. Yang Beta cuma tambahkan saja, biarlah Ketong tetap menjadi hamba yang setia. Hamba yang setia. Beta mau tambah juga bahwa ikut Tuhan Yesus itu dia punya modal cuma 1 juta. 1 juta itu artinya setia, jujur, dan taat. Itu. Jadi ikut Tuhan Yesus itu tidak punya modal yang besar. Cuma 1 juta. Setia, jujur, dan taat. Ya, mungkin biarlah itu mau menjadi pegangan, pedoman buat Ketong. Biar Ketong tetap menjadi hamba yang setia. Aduh, malam ini firman Tuhan sungguh bagus. Terima kasih, Mike. Biar firman ini tetap menjadi pedoman buat Ketong. Biar Ketong mau menjadi anak-anak Tuhan yang tetap setia untuk menanti kedatangan Tuhan Yesus. Ya, cuma itu saja yang Memelan tambah mengkali Pak Jo. Silakan. Ya, Beta mau tambahkan sedikit saya. Terima kasih yang Mbak Bununi yang Mike sudah memberikan ayat firman Tuhan ini sangat memberkati. Jadi yang Beta pelajari tadi adalah bagaimana Tuhan kasih pilihan buat Ketong untuk mau pilih yang mana, karena kan selalu di firman selalu di gereja-gereja bilang bahwa manusia dikasih kebebasan. Jadi Tuhan memberikan kebebasan bagi umat manusia. Dia mau pilih yang mana, mau ikut yang benar atau mau pilih yang salah. Tuhan tidak memaksakan harus ikut Tuhan secara terpaksa gitu. Jadi Tuhan sudah kasih peringatan dan lain-lain untuk memperingati saja, tapi tidak untuk memaksakan harus ikut Tuhan dan lain-lain. Tapi Tuhan sudah kasih tahu ada sanksinya gitu. Ya. Nah, yang Joy pelajari tadi adalah Katong sebagai umat manusia kalau sudah tahu perintah dan tugas yang Katong harus lakukan adalah jangan tunggu dia atau Tuhan itu datang dulu baru Katong melakukan aktivitas itu atau melakukan kegiatan yang Tuhan mau gitu. Karena tadi di ayat keberapa itu? Ayat 49 ya. Nah,
dia orang hamba yang jahat itu berkata bahwa Tuhanku tidak datang-datang. Nah, lalu ia memukul hamba-hamba yang lain dan makan minum bersama pemabuk-mabuk. Nah, jadi dia menyalahkan keadaan atau menyalahkan orang lain yang sebenarnya kamu ini siapa gitu. Kalau kita baca, kalau kita sebagai hamba jangan tunggu tuannya datang atau bos itu datang dulu, baru pura-pura baik, pura-pura kerja, pura-pura lakukan aktivitas dengan baik-baik gitu. Tapi secara kalau pelajari hamba yang baik itu, walaupun bosnya tidak muncul, walaupun bosnya tidak pernah tunjuk muka bahwa dia dirinya bos dan lain-lain, tapi dia sudah melakukan yang baik atau melakukan tugasnya dengan baik gitu. Nah, jadi yang kakak pelajari hari ini bahwa sampai nanti yang di ayat 50 bahwa berkata bahwa maka Tuhan hamba itu akan datang pada hari yang tidak disangkanya. Dan tadi Maike dan Bapak Doni mengatakan bahwa Tuhan kalau sampai datang, berarti apa yang Katun perbuat di dunia ini itu yang diperhitungkan gitu. Jadi kalau Tuhan, Katun baca bahwa Tuhan datang sebagai pencuri, ya Katun sangka-sangka, tentu tiba-tiba datang mungkin tahun ini atau tahun depan atau kapanpun. Nah, itu sama seperti Katun hamba-hamba ini. Jadi Tuhan perhitungkan itu, apa yang kamu lakukan di dunia ini. Jadi bukan untuk Tuhan, bukan untuk manusia, tapi untuk Tuhan. Apa yang kamu lakukan di dunia ini gitu. Jadi semua, walaupun tadi Maike bilang yang di sekolah, yang di kuliah, di kantor, lakukan seperti apa yang Tuhan mau. Itu saya mungkin kakak tambahkan dari Papa atau dari Somlaki, Koko, Kakak Jen, Kakak Prilly mungkin kalau jaringan bagus. Samlaki dulu. Laki dulu. Pas. Nanti di kesaksian ya. Oke, kami itu Papa tambah sedikit. Terima kasih Mama Ike, Bapak Doni untuk firman-Nya dari keluarga Leo KBC di malam hari ini. Sangat memberkati ketong semua. Dengar suara Papa ya? Dengar. Oke, Bapak Doni dengar ya. Oke. Ini Jakarta hujan terus jadi. Terus di sini pembacaan kita Matius 24 ayat 45 sampai 51 dengan topik perumpamaan tentang hamba yang setia dan hamba yang jahat. Setia, ada dua hamba nih. Ada hamba setia dan jahat. Dan dimulai dengan kalimat siapakah. Ini kalimat bertanya kepada ketong bahwa ketorang yang tadi dibilang, ketorang Mama Ike bilang, sekarang ketong mau pilih. Ketong mau jadi yang baik atau yang setia atau yang jahat. Itu dibilang tentang setia dan jahat. Jadi dimulai dengan kata siapakah, berarti Tuhan bertanya, siapakah di antara kalian yang jahat atau yang setia? Pasti ketemu pilih yang setia kan? Yang tadi Mama Ika bilang, betul. Jadi ketemu yakin bahwa semua orang di dalam Tuhan itu pada awalnya atau semua berkeinginan pasti yang baik. Tidak ada yang jahat ya. Setia dalam hal ini dalam pembacaan kita bicara tentang setia. Sekarang pertanyaannya, apakah ketemu betul-betul setia atau tidak? Kalau Mama tadi bilang bahwa kunci dari ketong punya hidup ini adalah cuma modal kita itu 1 juta. Nanti boleh masing-masing bilang bikin berapa juga bisa. Tapi 1 juta itu menerjemahkan arti setia, jujur, dan taat. Itu maksudnya. Kependekannya gitu. Setia, jujur, dan taat. Artinya bahwa kalau ketong setia, sudah pasti atau belum tentu. Kalau setia, orang setia belum tentu dia jujur ya. Nah,
Kalau setia belum tentu jujur. Karena kenapa tadi yang dibacakan di ayat ke-49 tadi. Mungkin saja orang itu setia, tapi dia setia dalam keadaan munafik. Jadi dia bekerja setia, tapi dia pikir kok bosnya belum datang, atau hamba dia katakan dalam pembacaan tadi yang Joy sharing itu orang yang munafik. Dia masuk dalam satu persekutuan atau dia melakukan sesuatu itu dengan harapan bahwa dilihat bosnya. Atau kata lain, kalau nanti saya ikut, ada yang tegur gitu. Nah, itu padahal Tuhan cuma melihat hatinya. Di situ dibilang Tuhan lebih tahu kedalaman hati dari setiap orang, ya kan? Nah, jadi kalau itu kita melakukan dengan hati yang tulus tadi, modalnya 1 juta tadi, bahwa percaya bahwa kita akan diberkati Tuhan. Kalau kita melakukan segala sesuatu, khususnya dalam iman, percaya ke orang, dengan menunggu kayak di pembacaan kita tadi, dia bertanya-tanya, Tuanku tidak datang-datang. Lalu ia mulai memukul hamba-hamba lain. Artinya dia merontak. Dia bilang, kok Tuhan sedang datang-datang? Kalau dengan kata bahasa hari-hari, ini kamu parlen tak apa nih? Ternyata tuannya itu yang datang-datang. Jadi dia mau untuk pekerjaan itu dilihat bosnya. Kalau nanti dia dapat penghargaan itu karena bukan yang setia tadi dalam segala keadaan, tanpa bekerja, tanpa perintah, sudah melakukan yang setia. Contoh soal Mama Ike kasih pekerjaan untuk Eki atau siapa? Rido, tapi melakukannya, nanti dulu Mama datang dulu baru kita kerja. Contoh sapu rumah. Kalau Mama datang, Mama semua datang dulu baru sapu rumah, ya kan? Nah, tapi nanti Mama pas datang loh, sapu rumah nih, sing sapu-sapu kata Ike, kata sama Rido bilang, tadi itu sapu Mama, nah, gitu kan? Padahal kalau memang rumah masih kotor berarti rumah belum disapu kan, atau Joy atau Hani. Nah, seperti itu. Jadi kerja bukan untuk dilihat orang atau dilihat bapak atau mama, tapi kerja itu Tuhan, kita tahu bahwa apapun yang kita lakukan tersembunyi sekalipun, Tuhan yang di surga itu maha tahu kan. Tidak pernah Tuhan, walaupun kita melakukan ini, kita memang sengaja orang dapat lihat, tapi kita yakin Tuhan yang maha tahu kan. Kalau di sini di rumah, dong lakukan semua tuh kalau terpantau CCTV, Papa dari Jakarta tetap dapat lihat. Tapi dong mesti tahu bahwa yang ada CCTV itu Tuhan yang lihat. Di luar rumah nih, dong keluar dari pagar sampai pemantauan CCTV saya dapat lihat, dong yakin bahwa Tuhan yang lihat kan? Oke? Atau di dapur yang susah ada kamera, di kamar mandi yang ada, itu dong juga tahu bahwa Tuhan setia untuk segala hal dalam ini. Jadi kita melakukan yang baik, ya? Itu. Jadi mau bilang bahwa bersyukur bahwa firman ini untuk menguatkan kita orang, Mama Ike, bahwa sebetulnya hidup itu harus setia dalam segala hal. Karena ketika kita setia dalam segala hal dan keadaan, kita pasti mendapatkan apa yang disebut janji Tuhan untuk kita semua. Mungkin demikian Papa tambahkan, Papa kembalikan ke Mama Ike atau Kakak Prilly, silakan. Sudah cukup Om Leo dan semua. Iya. Kebetulan jaringan juga lagi kurang baik nih Om Leo, soalnya lagi dalam perjalanan menuju Makassar. Oh iya. Jadi hilang-hilang. Ya, hati-hati. Oke. Oke, Mama Ike, silakan. Ya, terima kasih untuk semua yang sudah menyampaikan firman Tuhannya, Om Leo, Jo, Kakak Jo, Tante Lani, Bapak Doni, semuanya. Ketong masuk di dalam kesaksian. Mungkin masing-masing orang bisa memberikan kesaksiannya lewat pembacaan firman Tuhan ini.
dari Kakak Dari Jen Sumrak. dulu Kak, bisa memberikan kesaksian dari Kakak Kok. Ya, Mang. Malam semua. Selamat malam. Kakak mau bersaksi sedikit tentang cinta kasih Tuhan. Seperti firman Tuhan katong di malam hari ini yang Mama Ike bilang tentang perumpamaan tentang hamba yang setia dan hamba yang jahat. Seperti yang tadi Bapak juga sudah bilang, hamba yang jahat itu dia munafik. Kalau dia lihat dia pun pimpinan dulu baru dia kerja. Kakak rasa di kakak kehidupan lain waktu kalau di kantor begitu sejam-jam pulang, untuk Kapolres ini untuk belum pulang, padahal kan setiap jam pulang itu jam 3 lah mesti pulang, tapi untuk kalau di dalam ruangan itu untuk duduk sampai bisa pulang jam-jam 7, jam 8, jam 9 malam. Terkadang kakak bosan lagi, kakak sampai bilang dalam hati, untuk ini kenapa pulang sampai lat-lat, sampai suruh balik bersungut lagi. Tapi balik dalam hati, yang setiap yang katong ibadah, waktu itu kalau sing salah Papa ada bilang, lakukan sesuatu itu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Terkadang kakak jangan bilang lagi, Tuhan nih kasih kita kesabaran Kak. Barang kalau sejam pulang jam-jam 3 begitu kira tunggu sampai Kapolres pulang baru kita bisa pulang. Jadi kalau bisa jam 9 malam masuk rumah, jam 9, jam 10 baru masuk rumah. Sebagai manusia memang terkadang kakak juga bersungut lah. Tapi dengan ada firman-firman Tuhan yang menguatkan katong supaya katong sadar kayak katong dapat tampar begitu supaya betul Tuhan suka sehingga supaya jangan balik bersungut lah. Jadi paling senang kalau setiap hari Minggu itu ada firman Tuhan, katong mau kumpul kayak begini karena supaya balik mengingatkan katong lah kembali, menguatkan katong, karena terkadang katong manusia ini dengan hal-hal sampai hal-hal besar, hal-hal kecil saja katong bisa jatuh dalam dosa. Lalu katong diingatkan kembali, dikuatkan kembali begitu. Terus satu lagi, kemarin kalau sing salah Koko ada bilang Pak beta nih Pak kata Jen beta bikin tato langsung beta bilang begini kata saya boleh saya sudah tahu firman mau tato bagaimana hari itu kata doa ada baca firman tubuh itu bait Allah yang boleh dikotori dengan apapun juga. Jadi dia bilang begini kata tapi bila tato sadiki salah, kita bilang begini kata, saya bisa, saya sudah dengar firman kecuali, saya dengar firman, baru saya tato, saya tahu siapa apa ini, saya sudah tahu firman, balik saya tato lah itu anggap saja sih, mendukakan hati Tuhan, double itu saya sudah tahu firman, pasti melakukan lah, langsung dia nggak beta dia diam-diam, saya beta dalam hati ini kayaknya tak otomatis dalam diri, jadi sampai sekarang dia susah ngomong kita kan, kita bilang puji Tuhan juga supaya dia sadar, tato mau ikut tren mungkin sampai beta bilang Pak dia jangan ikut tren dunia ini par apa katong di fokus par lihat katong sekarang sukawe katong fokus par bagaimana katong bisa lihat katong pun anak pun masa depan yang katong pun rumah tangga manis ikut tren barang kan di kantor kebanyakan polisi itu dong batato katanya supaya lihat bagus lihat kekarah itu pret itu parlente itu dong mungkin menurut dong, tapi kalau menurut beta, yang perlu begitu-begitu. Mungkin itu saja apa, ada yang ditambahkan? Amin. Ada mau sekolah saya boleh tato. Mau perwira tuh saya boleh tato. Amin. Terima kasih. Haleluya. Tato di testa. Sulamalis aja. Yang lain silakan. Jadi Papa tambahkan dari Jen punya tadi sedikit. Jadi yang tadi dibilang kalau kakak merasa bersalah,
syukur bahwa ada firman Tuhan untuk mengingatkan kakak kan. Itu artinya bahwa memang Tuhan buat perbedaan dengan orang-orang yang selalu mengandalkan Tuhan dan orang-orang yang mengandalkan kekuatannya. Itu berarti benih firman Tuhan yang selama ini yang ketemu dengar itu tidak dengan sia-sia. Berarti ada dia udah tumbuh dalam hati ketemu. Bayangkan kalau kakak tadinya tidak sama sekali mendengar firman atau pernah membaca firman itu, hal-hal begitu kan langsung ketemu ikut saja kan. Kayak contoh, Koko tadi bilang apa mau tato. Kalau ketemu sendiri yang baca firman, bayangin tadi kan, kakak balikin itu sebagai firman itu sebagai jawaban untuk Koko kan. Nah itu luar biasa. Itu sebetulnya Papa anggap itu hal yang luar biasa untuk kehidupan ketoran. Jadi ketika ketoran jauh dari Tuhan, pasti ada bedanya. Jadi dengan Tuhan buat perbedaan dengan orang-orang yang sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan tadi. Kalau dia bikin apa-apa, dia bilang, firman Tuhan bilang begini kok, gitu kan. Nah, terus satu lagi tadi yang Jen bilang itu, jadi kalau merasa bersalah, jangan tunggu sampai matahari terbenam. Kalau ketemu bersalah di hadapan Tuhan ini, ketemu langsung saat itu dia bilang, Tuhan ampuni saya, gitu kan. Saya melakukan kesalahan. Di firman Tuhan kan kita pernah baca, Papa lupa, kalau kita melakukan kesalahan jangan tunggu sampai besok hari baru kita minta ampun. Tapi saat itu juga kalau kita merasa bersalah di hadapan Tuhan, Tuhan ampuni saya sudah melakukan kesalahan, menyakiti orang kah, hati orang kah, mungkin dia tersinggung dengan kita bicara kah, langsung minta ampun. Itu Tuhan kan maha adil, maha kasih, Tuhan maha mengampuni. Pada waktu itu kita merasa kita salah, langsung ketong angkat hati saja, yang Papa sudah bilang kan, jadi berdoa dan doa tuh. Jadi doa itu saja langsung kontak dengan Tuhan, Tuhan ampuni saya, mungkin saya melakukan kesalahan kepada orang itu, Tuhan ampuni dia. Atau pemimpinkah, mungkin Tuhan ampuni saya udah menuduh pemimpin saya kok belum pulang jam-jam begini, Tuhan ampuni saya manusia biasa gitu kan. Nah, itu aja. Gitu. Jadi memang betul bahwa Papa sudah kelihatan bahwa ketong semua merasa bahwa persekutuan ini ada untungnya kan. Kalau ketong bayangin kalau ketong tidak bersekutu, tidak membaca firman sama-sama dan saling menguatkan, betapa bahayanya ketorang dalam kehidupan ketorang. Ketong saling menguatkan. Kenapa tungku itu harus tungkunya itu ada 3. Kalau coba ketong bikin tungku kan, tungku itu dia satu batu, kan katanya saya bisa memasak sesuatu kan, tungku ya. Kalau dulu kan ada tungku ya. Kompor juga sekarang kan dia punya tumpuan itu harus bukan satu kan. Kalau digantung lain. Tapi tetap kalau ditungku tuh ada lebih dari satu. Artinya itu butuh orang lain. Itu filosofi hidup. Jadi kata orang kuat itu bukan karena diri sendiri tapi karena Tuhan. Karena orang lain. Tuhan kalau contoh di dalam perapian itu, Tuhan itu kayak api, sumber api itu. Kalau ketoran tidak membangkitkan atau menghidupkan kayu bakar itu, kalau dulu orang tua dulu bilang, ketoran punya iman itu seperti kayu bakar yang ketong bawa setiap hari. Apa saja yang ketong bawa? Ketong percaya Tuhan, baca firman. Tapi kalau Tuhan belum bakar, api itu belum terbakar, ketong belum menyala di hadapan Tuhan. Toh? Nah, tapi kalau ketong semangat dan nyalakan api itu terus di hadapan Tuhan, ketorong punya ukupan itu tetap sampai kepada Tuhan. Itu apa istilahnya filosofi yang sebetulnya ketong anggap itu bahwa itu membangkitkan ketorong semangat untuk mencari Tuhan kan. Silakan yang lain mau tambahkan bersaksi. Ya, dari ketong bersaksi, ya minta terima kasih dari Tuhan atas penjagaan dan penyertaan Tuhan selalu bagi ketong. Apalagi tadi ketong sudah jalan orang sini dari siang, dari Suli sampai Galala, ya. Tapi dalam hujan besar ya, hujan tapi ya ketong bisa selesaikan ketong punya, maksudnya ya ketong saling menghargai,
Tumpung keluarga punya acara-acara, ya ketong hadir ya ketong sudah selesai dan Tuhan selalu jaga dan lindungi ketong sampai ketong pulang sore tadi di rumah tanpa kurang suatu apapun. Mungkin itu aja yang ketong ingin bersaksi bahwa cinta Tuhan itu luar biasa. Bersaksi tentang yang ayat yang diberikan, mungkin kakak mau bersaksi sedikit bahwa kakak waktu pertama masuk di STTBI atau di Jakarta itu di kampus sana, kakak punya satu teman atau satu kenalan dari Ambon. Nah, dia dari pergaulan yang salah mungkin di Jakarta karena dia sudah lama, dia sudah 3 kali pindah kampus di Jakarta. Nah, jadi kenapa kakak tanya dia kenapa sampai akhirnya sih mau masuk di teologi atau di kependetaan tuh. Lalu dia jawab begini, dia jawab sih ada pilihan nih. Ini terakhir sudah. Lalu beta bilang sih bisa, saya masuk teologi atau jangan masuk kependetaan ini bukan suatu ajang coba-coba atau karena terakhir terpaksa dan lain-lain. Sehingga ada kuliah yang pas dengan beta dan lain-lain, saya serahkan diri pada Tuhan untuk masuk di tempat ini gitu. Dan berjalannya waktu dia rasa biasa saya Joy, sehingga ada rasa yang lain-lain. Ini tugas kayak tugas biasa, kalau ada di buku, ada di internet bisa cari kerja sama-sama. Nah, lalu kakak berjalannya waktu karena setiap kegiatan di kampus itu pasti ada persekutuan doa, ada yang hal puasa bersama dan lain-lain. Kakak lihat dia kayak biasa saja menjalankan kehidupan yang biasa-biasa. Tapi pada satu kali dia merasa jatuh, dia merasa dia down sekali karena mungkin ada kendala keluarga dan lain-lain. Dia merasa kehilangan gitu. Nah, kakak sambung dengan Papa punya tadi Papa bilang bahwa dalam persekutuan doa, katong saya bisa sendiri-sendiri. Walaupun katong beda-beda tempatnya, ada Jakarta, ada Somlaki, ada yang di Kudamati, ada di Halong, ada di Makassar, mungkin Prilly, juga ada yang di KKCN yang ada di sana, di Nania sana. Nah, katong beda-beda tempat. Tapi bagaimana yang kakak pelajari atau kakak mengalami dengan teman ini bahwa kakak sebagai teman yang baru kenal atau baru ketemu dengan dia, belum dari kecil atau mungkin dari Ambon sama-sama, tapi kakak lihat dia bahwa ini kakak punya teman, ini kakak punya kalau bisa dibilang ini kakak punya saudara dalam Tuhan. Jadi pada saat dia down itu kakak cuma bilang, kawan cari Tuhan, coba Ale masuk ruang doa itu, Ale berdoa minta ampun, minta penguatan dari Tuhan dan lain-lain. Nah, karena dia pertama cuma sudah kawan, dia ikut sampai di ruang doa, dia menangis sampai air mata sampai pokoknya betul-betul seorang laki-laki itu yang dia menangis itu. Nah, lalu dia keluar, dia bilang gini, dia peluk, dia cuma bilang, kalau saya ada mungkin beta suka luar, beta suka cari tempat-tempat bar atau tempat-tempat disco dan lain-lain untuk hal-hal yang lain. Karena kan Jakarta tuh bebas, mau cari di Tanah Abang pun ada, mau cari di Senen pun ada, semua di Jakarta tuh sudah bebas. Di jam 10 malam itu sudah ada banyak pelacur dan lain-lain itu bisa kita lakukan gitu. Nah, jadi maksudnya di Jakarta gitu. Nah, jadi untung kakak, misalnya kakak bilang kalau dia peluk dan dia bilang gitu, untung ada selai. Kalau saya beta susah tahu jadi apa lain. Karena beta down sekali, beta frustasi dan lain-lain, beta pikirnya cuma ke hal yang jahat gitu. Nah, jadi yang tadi kakak sambung dari Papa, nah sama seperti katong di persekutuan ini. Kalau memang dari katong ada yang merasa perlu penguatan atau perlu dukungan dan lain-lain, sehingga ada salahnya katong harus saling mendukung. Maksudnya ada mama atau kakak Jen dari Somlaki ada punya permasalahan, pasti lari ke papa dan mama gitu. Nah, mungkin kakak dan adik agak canggung, mungkin katong bisa sharing dengan Ido dan Ein. Nah, itu
salah satu persekutuan yang Tuhan buat gitu. Jadi bagaimana persekutuan itu hidup, karena yang tadi bilang, katanya saya hidup sendiri, katanya hidup butuh dukungan orang lain. Kenapa Adam butuh Hawa? Karena Tuhan bilang, saya bisa hidup sendiri. Saya bisa memenuhi bumi dengan sendirinya. Saya perlu dari tulang rusuk, dari saya itu yang harus ada gitu. Nah, sebagai penolong, nah, kata mamanya. Jadi semua itu kembali ke katong. Kalau katong masih menganggap persekutuan ini untuk Tuhan, jadi sih ada salahnya kalau ada permasalahan atau ada jatuhnya hidup dan lain-lain, katong-katong sini ada gitu. Jadi teman-teman atau bapak ibu atau mama papa semua ada pasti untuk memberi dukungan. Itu mungkin saya dari kakak untuk kesaksian malam hari ini. Terima kasih untuk keperluannya Maike. Ya, lanjut ke Maike. Ada Maike yang mau bersaksi. Bapak Doni mungkin mau berikan kesaksian. Bapak Doni. Bapak Doni ada kesaksian, tapi ini hari-hari dalam melayani orang tua, Amin. oma dan opa. Ini adalah salah satu bentuk tanggung jawab yang harus semua harus semua melihat ini. Pasti misalnya Hani, Joy, pada saat Bapak Leo, Mama Lani sudah berusia lanjut, Joy punya tanggung jawab atau Hani untuk melihat orang tua. Nah, ini akan terjadi ini setiap hari pada Bapak Doni. Bukan saya Bapak Doni, tapi ada Ido, Ein, Eki juga. Kita lihat Opa dan Oma yang ada hidup bersama-sama dengan ketong. Dan puji Tuhan kemarin Opa sudah bertambah 1 tahun usia, 84 tahun. Wah, sama berarti ulang tahunnya dengan Kakak Seli itu. Iya. Happy birthday untuk Opa dan Kakak Seli. Selamat ulang tahun Kakak Seli. Iya, Kakak Seli itu sama ulang tahun yang Opa berarti. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday. Ini deh, Opa aku janji. Iya, sebab janji nih. Lanjut. Jadi itu, nih. iya. Jadi ini salah satu bentuk tanggung jawab yang memang ketong boleh melihat hal-hal yang tidak baik. Harus ketong hadapi itu dengan sukacita. Kadang-kala ada rasa jenuh juga, ada rasa ini tapi marah, tapi ketong harus hadapi dengan sukacita. Karena di balik itu ada berkat Tuhan, ada rencana Tuhan yang paling indah yang mungkin ketong sen tahu. Ini mungkin pengalaman yang dapat Bapak Doni berikan untuk ketong semua, untuk harus bertanggung jawab menjadi hamba yang baik, setia pada pekerjaan-pekerjaan yang sekecil apapun. Mungkin itu saja. Terima kasih Om Leo, terima kasih semua. Luar biasa. Mau sambut sedikit yang tambahan dari Bapak Doni tadi. Benar Bapak Doni, terima kasih. Ini anak-anak dengar nih, anak-anak semua dengar bahwa orang tua tuh pada akhirnya kalau Tuhan berikan umur yang panjang, pasti harus siap melayani orang tua. Kalau saya melayani orang tua, mau layani siapa? Iya. Pasti layani orang tua kan? Itu sudah tanggung jawab yang turun-temurun, pasti layani orang tua. Jadi Tuhan kasih ketong kesehatan, kekuatan, panjang umur. Orang tua itu kata orang bisa berbaktikan diri ya untuk melihat orang tua, kebaikan orang tua tuh luar biasa. Jadi kalau ada lagu bilang melayani, melayani lebih sungguh, melayani lebih sungguh, Tuhan terlebih dulu.
Tuhan lebih dulu melayani melayani lebih dulu. Jadi untuk Bapak Doni harus hayati dan ketemu semua menghayati lagu tadi. Jadi di situ dibilang Tuhan terlebih dahulu melayani ketorang. Iya betul. Kalau bukan Tuhan, ketong seng ada ganteng-ganteng kayak begini, cakep-cakep, cantik-cantik ini, cewek-cewek, ya kan? Kalau bukan Tuhan, jadi jangan boleh juga bilang jelek-jelek begini itu salah kan? Bilang harus ganteng-ganteng gini. Iya. Ganteng-ganteng begini, aduh. Kalau bukan Tuhan, aduh. Kalau mungkin ada di comberan ya. Mesti percaya itu. Tuhan itu Allah pencemburu. Ingat itu. Yes. Kalau kata orang kayak contoh kita kasih sesuatu dia bilang apa sih yang bagus. Padahal itu kasih yang bagus itu menurut Papa itu. Ya. Kalau yang kata orang yang kasih orang itu orang bilang yang bagus, ketong marah kan? Apalagi Tuhan, wah itu Tuhan paling marah itu. Dan Tuhan bilang, oh ya sudah, kalau itu nanti yang berikutnya. Siapa tahu Tuhan mau kasih nih lebih banyak nih, tapi ketong karena ketong bilang tadi, ketong sentah mengucap syukur, Tuhan bilang yang lain sabar dulu deh. Kita belum kasih untuk yang lain tunggu dulu, timpan kembali dulu kan? Gitu. Jadi untuk yang cewek-cewek cantik dua di sana satu ngantuk apa tuh? Lani dan Lana setia. Setia mengerti? Setia. Jangan besok-besok Mami berangkat Jakarta terus langsung yang ada berdoa pagi lagi. Ya. Selama ini dong berdoa dengan papi dan mami setiap pagi. Lanjutkan kesetiaan itu. Jadi jangan karena ada mami terus setia kayak tadi firman Tuhan tuh. Jadi jangan karena ada orang tua baru pura-pura setia. Tapi pas sing ada orang tua, sing ada mama dan papa lah, sing ada orang lihat lain. Malas baca firman saya pernah lah gitu, saya boleh ya. Oke. Mungkin Papa kira itu sudah cukup semua. Kakak Prilly yang dalam perjalanan, Kakak Prilly sampai Tuhan berkati sampai tiba di Makassar, Kakak Prilly ya. Dan yang ulang tahun, Opa. Ya, terima kasih. Terima kasih, Om Leo. Umur berapa, Mama? Opa umur berapa? Opa umur berapa? 84 tahun. Wow, luar biasa. Tuhan baik, Tuhan sudah kasih bonus. 20 lebih lah Kakak Seli pasti. Kalau Kakak Seli umur berapa? Juga lagi bertambah. Seli 21. 21 ya. Wow. Bukan 12 ya? 21 ya. Haleluya, haleluya. Oke, lanjutkan Mama Ike. Mungkin kalau sebelum ketong masuk dalam doa syafaat, Joy pimpin ketong satu lagu dulu berketong nyanyi. Ya, nyanyikan lagu Seperti Wanita. Seperti wanita mengurapiku, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku tak mengasihimu. Yesus engkau baik bagiku. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan kehidupanku, ku tetap
tetap setia untuk melayani Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menantimu sampai ku dapatkan tetap setia melayanimu. ku tetap setia Melayanimu. ku tetap setia untuk Kembali ke Maike. Terima kasih Kakak Jo. Doa syafaat ini nanti Bapak Doni yang bawakan dalam doa syafaat. Iya. Iya. Mari semua ketum berdoa, ketum bersekutu dengan Tuhan Yesus. Ketum berdoa. Terpuji-puji namamu Bapa dalam nama Yesus, Allah yang kami imani. Ketika kami datang di malam ini selaku persekutuan, orang tua, anak-anak kekasih. Kami datang dan kami menyadari bahwa kami manusia yang lemah, kami tidak berdaya, kami banyak melakukan kesalahan, perbuatan-perbuatan yang melanggar kehendak-Mu. Ampuni kami, lalu Tuhan Yesus tolong kasihanilah kami. Bapak tolong kami untuk kami mau berdoa menyerahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan-Mu. Bapak tutup bungkus kami dengan kuasa ilahi, orang tua dan anak-anak. Kami bersyukur dan berterima kasih atas pertolongan Tuhan Yesus bagi kami selama 1 hari ini. Kami melakukan aktivitas kami di rumah, di kantor, di sekolah, di jalan, di mana saja Tuhan boleh memberikan yang terbaik bagi kami. Dan kami bersyukur atas berkat-berkat yang Bapak berikan bagi kami. Makanan, minuman, yang terlebih lagi napas kehidupan Bapak masih anugerahkan bagi kami. Ini adalah kuasa dari Bapa Surgawi yang sungguh luar biasa bagi dalam kehidupan kami. Ketika kami datang Bapak dan kami mau berdoa menyerahkan seluruh kehidupan kami. Kami serahkan akan diri-diri kami semua selaku orang tua, anak-anak kekasih. Dalam tanggung jawab kami masing-masing selaku orang tua di tempat pekerjaan, anak-anak kekasih. Bapak tolong lawat kami semua dengan darah Yesus. Berikan kekuatan kemampuan ilahi. Roh hikmat Bapak berikan bagi kami semua. Dalam kami menjalani hidup kami, melakukan hal-hal yang baik untuk memuliakan nama-Mu. Bapa dalam nama Yesus, syukur dan terima kasih. Kami mau serahkan seluruh kehidupan kami taruh ke dalam tangan-Mu untuk memasuki usbu yang baru. Firman kebenaran tadi telah kami baca. Tuhan Yesus tolong lawat kami. Firman kebenaran menjadi kekuatan pegangan hidup kami. Menjadi senjata roh bagi kami. Agar kami dapat melakukan hal-hal yang baik. Menjadi pelayan yang setia dan taat kepada Tuhan Yesus. Dan Bapa Surgawi, topang kami, lawat kami dalam kami melakukan aktivitas di usbu yang baru ini. Apapun pekerjaan yang kami lakukan, di kantor, di rumah, di sekolah, di mana saja kami lakukan. Bapak tolong lindungi dan kawali kami dengan darah Yesus. Amin. Agar apa yang kami lakukan berkenan kepadamu. Ajarlah kami ya Tuhan Yesus untuk melakukan hal-hal yang baik. Dan tetap setia, rendah hati. Dan selalu mengandalkan Tuhan Yesus dalam hidup kami di usbu yang baru ini. Amin, Tuhan. Inilah kami Bapa dengan seluruh kehidupan kami. Kami serahkan akan doa ini ke dalam tangan-Mu.
Lalu kami akan berpisah, Bapak tolong pimpinan sertai kami, rumah tangga kami masing-masing. Anak-anak kekasih, dalam tugas dan tanggung jawab kami masing-masing. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa Surgawi. Haleluya, amin. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, di dalam surga, ucap terima kasih. Amin. Selamat malam. Terima kasih. Oke, Bapak Doni. Kakak Prilly. Talani, Oke, Bapak Doni mau Iya, ikut. selamat malam semua. Malam. Kakak Prilly. Neo. Bless. Iya, itu. Bapak Doni, danke banyak, danke. Iya. Ada, aku tuh pisah dulu. Ika sepupu mami itu. Kakak Leo. Kakak Lani. Dan Kakak Lani. Kakak Lana. Roti. Eka bagi Kak. Kakak Ili mau dalam perjalanan. Iya, Tuhan jaga, lindungi minggu depan. Tangke malam, ya. Ada Ya, Kakak Prilly. Mama doa ada film orang CD kapan? Itu sudah. Kayaknya doa ada bajalan Toma itu malah. Iya, kasihan. Iya, iya sudah Iya. Kak Kelly. Selamat Oke, dalam sampai perjalanan. berjumpa lagi minggu depan, Selamat iya. berkati ya minggu depan.